Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang bukan kali pertama Ruqyah Trans 7 menyapa kota Yogyakarta. Namun tetap saja, kota istimewa ini memberikan tim berbagai kejutan yang tidak terduga. Dari mulai kisah terlepasnya pergelutan jin nasab yang membuat tim dan keluarga pasien meneteskan air mata, hingga memanfaatkan jin untuk mencapai suatu tujuan yang dilarang oleh Allah. Penasaran? Mari kita ikuti kisah lengkapnya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Lelaki muda ini telah hampir 10 tahun mengalami gangguan makhluk goib yang kerap membuat dirinya sering kejang-kejang hingga jatuh pingsan. Wa in qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum. Menghilangkan ain atau hasad menjadi target pertama yang akan disembuhkan oleh Ustadz Muhammad Faizar. Namun lihatlah, Hadi langsung bereaksi total meski selama proses ruqyah ditemani oleh sang bunda Ibu Susana. Tubuhnya yang cenderung lemah pada saat sadar seketika berubah karena kontrol fisiknya yang diambil alih oleh makhluk yang membawa energi negatif. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqulna idribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Saadi ini memang ketika dibacakan ayat yang berkaitan dengan hasad, reaksinya sangat luar biasa dan proses semuanya itu sangat susah sekali dan dimintaannya itu ada. Ustadz Muhammad Faizar akhirnya meneteskan minyak habatus sauda ke dalam rongga hidung Hadi. Ini dikenal metode tas'id, bertujuan untuk mengeluarkan tumpukan lendir di dalam saluran pernapasan yang bisa menjadi sarang jin. Dan benar saja, Hadi kembali bereaksi. Tadi sempat keluar lendirnya itu enggak putus. Padahal tadi sebenarnya dari proses pertama ketika dibacakan ayat-ayat hasad langsung sudah reaksi hebat ya. Yang pertama kali memang yang saya katakan bahwasanya yang menjadi kunci gerbang yang membuka gangguan-gangguan metafisik itu hinggap di tubuh manusia adalah hasad atau ain. Maka yang perlu kita lakukan adalah membaca muawwidzat, ayat-ayat atau surat-surat yang disunahkan Nabi SAW untuk dibaca untuk perlindungan, khususnya Qul Hu, Falak sama Nas, Al-Ikhlas, Al-Falak dan An-Nas. Setelah membacakan ayat ruqyah, saatnya Ustadz Muhammad Faizar dan Ustadz David melakukan pemijatan ringan. Kali ini dengan menggunakan minyak zaitun yang dicampur dengan minyak kasturi putih. Awal ceritanya memang mengalami kondisi apa sih Mas Hadi? Waktu SMP kelas 2 itu pernah mainnya hal-hal yang gaib. Kan sekelas kita bermain bersama, belajar bersama. Nah itu ikut-ikutan, saya nggak tahu apa-apa, cuma ikut. Jalangkung merupakan permainan tradisional Nusantara yang umumnya berupa ritual pemanggilan entitas makhluk gaib untuk merasuki sebuah objek benda. Berinteraksi dengan jin meski dengan cara tidak sengaja atau bermain-main sama sekali tidak mendatangkan manfaat. Yang terjadi justru sebaliknya. Resiko tersakiti bisa timbul karena jin enggan meninggalkan si pemanggil bisa saja terjadi. Faktanya pada kasus Hadi, tak hanya gangguan akibat permainan pemanggilan makhluk halus. Selama proses ruqyah, juga ditemukan unsur ain dan juga sihir yang menjadi tempat setan bersarang di dalam tubuhnya.
Saya benar-benar tidak tega melihat apa yang harus dialami Hadi. Ustadz, kondisi yang dialami oleh Mas Hadi memang tadi reaksinya tergolong hebat ya. Lalu kesehatannya juga terus menurun dari mulai awalnya main-main, masalah goib, sampai akhirnya seperti ini. Kondisi apa ini Ustadz? Sebenarnya ini masalah ada nasab juga ya. Jin genetik saya rasa kuat itu mengakar. Makanya ketika ada sedikit saja permainan yang memungkinkan bagi jin itu masuk, dia akan masuk dan dia akan mencari celah potensi penyakit apa yang sedang diderita oleh manusia yang dia ikuti. Dan jenis mediumisasi itu dilarang keras ya, termasuk dalam ruqyah syariah itu nggak boleh pakai mediumisasi, walaupun alasannya untuk mendakwahi jin tidak dibenarkan. Manggil jin, ditarik, dimasukkan itu salah, cara-cara yang terlarang dalam praktek ruqyah. Bismillah. Ya. Asupan jus seledri, kacang panjang, kenikir, dan juga wortel yang sudah diruqyah sekali lagi langsung membuat Hadi bereaksi. Saksikan upaya kami untuk menjaga Hadi, pemirsa. Termasuk Ibu Susana yang terus setia menemani proses ruqyah putra kesayangannya. Kami semua saat ini seakan kalah tenaga dengan kekuatan yang tiba-tiba datang ke tubuh Hadi. Seluruh energi seakan terkuras habis. Jin benar-benar mengambil alih fisik Hadi. Ustaz Fajar, sekali lagi saya selama proses ruqyahnya Mas Hadi yang paling mencolok bagi saya adalah kondisi beliau ketika sadar penuh itu sangat lemah. Tapi ketika diambil alih oleh jinnya itu bisa reaksinya dan tenaganya berkali-kali lipat, bahkan 3 orang ini sampai berempat, sampai ibunya juga turun tangan, sampai kewalahan. Saya katakan ini jin dari untuk kanuragan, turun temurun. Dia pasti akan mengatakan aku pengen menjaga anak ini. Dan ini yang jadi bukti nyata bahwasannya kondisi Mas Adi ini bukan karena kejang biasa atau masalah psikologis biasa, enggak, tapi murni kena gangguan jin. Kalau misal penyakit ini dikatakan hanya sekedar depresi, hanya sekedar penyakit epilepsi biasa, kejang biasa atau masalah saraf biasa, ketika dia berontak tidak akan bisa sekuat ini. Dan dari suaranya berubah. Ya. Ini udah ada mbahnya Ustadz, mbahnya Adi yang... Oh nggih, Mbah Putri. Mbah putrinya, sini Mbah. Mbah Putri yang selama ini merawat Hadi menjadi saksi betapa tersiksanya sang cucu dengan gangguan jin yang selama puluhan tahun bersarang. Yang sayang Mas Hadi banget. Kalau sing kuasa lantaran karo Pak Ustadz ya le. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Perhatikan pemirsa, seakan-akan setiap titik yang diruqyah menimbulkan reaksi pada tubuh Hadi. Tak hanya bacaan ayat ruqyah, namun pijatan dan tiupan ringan pun langsung membuat setan yang ada di dalam tubuhnya berteriak tidak nyaman. Akan tetapi, demi Allah, setan benar-benar tidak mendapat tempat di keluarga ini.
Lihatlah dukungan sang ibu, nenek, dan seluruh keluarga yang menyaksikan serta pertolongan Allah menjadi jalan terang kesembuhan Hadi. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ini sedang dicek ya pemirsa sama Mas David. Titik apa itu, Mas? Ke limpa, jadi organ limpanya yang sedang dipijit dan diruqyah sama Mas David. Teknik berendam ini berfungsi untuk memulihkan kondisi simpul-simpul saraf Hadi yang selama ini diganggu oleh setan hingga sering mengakibatkan kejang. Bahannya berupa air yang telah dicampur dengan garam kasar, bubuk bidara, serta dibacakan ayat-ayat ruqyah. Keluar kamu sini. Mengetahui ikatan-ikatan setan yang akan terbongkar dengan terapi rendaman ini, jin yang ada di dalam tubuh Hadi sekali lagi mengeluarkan suara-suara. Ambil ke situ, di situ. Nih, lihat tuh nih. Tuh lihat tuh, mbahnya udah bawa tuh. Lihat. Lihat tuh, lihat. Ini gak gerak. Mancing nang ragamu minggat kudu nih. Bismillah, Allahu Akbar. Tanpa menunggu lebih lama lagi dengan izin sang kakek Mbah Karjo, keris yang kerap dikeramatkan pun dihancurkan. Kini terlepaslah seluruh ikatan-ikatan setan yang selama ini membelenggu tubuh Hadi. Dan benar saja, atas izin Allah keajaiban pun terjadi. Keluarga dan tim liputan pun tak bisa menahan air mata haru dan bahagia menyaksikan peristiwa ini. Jangan lupa sholat 5 waktu. Allah. Sebenarnya keseluruhan proses ruqyah hari ini Masya Allah. Jadi memang ruqyah itu bukan cuma sekedar proses sederhana di mana dibacakan ayat-ayat ruqyah, tapi sebenarnya pendukung terbesar adalah kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi yang dibilang oleh Ustaz Faizar, lafaz istighfar sangat membantu proses kesembuhan Mas Hadi hari ini, dan dukungan keluarga itu adalah juga salah satu kekuatan terbesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ruqyah yang dicintai Allah Ta'ala, salah satu hubungan sesat antara jin dan manusia adalah memanfaatkan jin untuk mencapai suatu tujuan yang dilarang oleh Allah. Sebagian manusia bahkan rela bersekutu dengan jin dan setan demi tujuan sihir yang bisa membuat korbannya menderita sakit, membuat rasa cinta, hingga memisahkan pasangan manusia, seperti yang harus dialami oleh Mulia Nuraini. Mbak Lia, apa yang ingin diceritakan, apa yang ingin dicurhatin nih Mbak, biar Ustadz Muhammad Faizar dan juga Ustadz Irawan dengar? Mbak. Iya, jadi awalnya gini, kemarin nggak lama saya mau sholat, tiba-tiba ada yang narik dari belakang. Ada yang narik dari belakang, terus saya selesaiin sampai selesai, duhur kayak gitu lagi, ada yang narik. Terus pas asar, saya mental, jadi badannya tuh kayak mental ke tembok. Terus dicoba lagi, bismillah, mental lagi, sampai 3 kali, mental lagi kayak gitu, terus teriak. Kalau selama ini ada mimpi yang dirasakan enggak? Ada kuburan mungkin? Iya, mimpiin orang meninggal, mimpi dikejar-kejar ular. Separuh tubuh sakit mungkin? Kaki paling. Sakitnya kayak apa? Kesengkram. Daerah mana yang sering sakit? Kaki kanan.
Sering mimpi ini enggak seakan-akan jatuh dari tempat tinggi? Sering banget. Sering? Iya, sampai kebangun itu. Saya rasa ini jenis-jenis ilmu pelet. Kalau seperti ini keadaannya, sehingga mata yang dia serang. Sekarang matanya sering ngerasa buram atau kunang-kunang? Iya. Nanti akan kita obati juga insya Allah. Kini Ustadz Muhammad Faizar mulai melakukan proses ruqyah. Kalam ilahi dibacakan, titik konsentrasi Mulia Nuraini semakin ditajamkan. Benar saja, jin yang selama ini berdiam di dalam dirinya mulai terganggu. Gerak-geriknya menjadi semakin aneh seiring kesadarannya yang mulai diambil alih. Selain tangisan, jin kafir yang merasuki wanita muda ini membuat ciri gerak tubuh tertentu, yaitu lompatan yang berulang. Jangan tunjukin di mana. Di mana kamu ditanam? Tak seperti beberapa pasien yang telah saya temui, wanita yang tinggal di Wangon, Banyumas ini membuat saya heran dengan gerak lompatan kecil yang dilakukannya, terutama ketika akan mengarahkan kami ke suatu titik. Dalam kondisi ini, seorang pasien ruqyah yang terjebak jeratan sihir secara otomatis akan merasakan reaksi tarikan yang kuat untuk menunjukkan lokasi di mana buhul sihir ditanamkan. Tiba-tiba ketika Ustadz Muhammad Faizar menyiramkan air ruqyah, wanita muda ini langsung kehilangan keseimbangan. Jin membawa tubuhnya terus berputar. Jin yang bersarang tak hanya satu. Begitupun buhul yang ditanam. Di tengah kendali jin, tubuh mulia kembali bergerak. Kali ini menuju bagian kebun di samping rumahnya. Mas Belia masuk, ayo. Sekali lagi, saya memperhatikan reaksi yang berbeda dari sihir pelet yang menjerat wanita 26 tahun ini. Ketika jin mengambil alih, tubuh Mulia Nuraini secara otomatis bergerak. Kali ini lebih menyerupai sebuah gerakan tarian. Faktanya, sihir pelet atau pengasihan telah melegenda di kalangan masyarakat Indonesia. Salah satu pengasihan bahkan konon punya kekuatan untuk memikat lawan jenis tingkat tinggi. Ustadz Muhammad Faizar kembali meruqyah air dan garam. Oh, ini juga memang. Target lokasi ruqyah berikutnya adalah sumur di bagian belakang rumah. Jin telah terpojok, tak bisa lagi mengelak ketika kami menemukan tempatnya selama ini bersarang. Hal ini terlihat dari tangisan Mulia ketika kedok sihir pelet mulai terbongkar. Ya pemirsa, sumur ini menjadi ladang kehidupan dan bahkan biasanya menjadi sumber penghidupan di dalam rumah tangga. Nah, biasanya para tukang sihir sering sekali meminta denah rumah dan mereka akan mentarget sumur dan juga di area-area yang vital di dalam sebuah rumah. Maka ketika kita bacakan ayat ruqyah khusus yang dituliskan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah taala, seketika itu juga jin yang ganggu Mbak Lia selama ini bereaksi lebih keras daripada sebelumnya. Nah, selanjutnya baru kita akan berikan air yang ada di sumur ini untuk langsung disiramkan ke bagian tubuhnya. Sambil disiramkan air sumur yang telah diruqyah ke seluruh badan, Mulia juga terus meniatkan di dalam hati untuk meluruhkan semua titik sihir lewat jari-jarinya. Sok-sok, digosok-gosok. Di sela-sela jari juga. Alhamdulillah, setelah melalui proses panjang, kini kondisi Mulia semakin membaik dan sudah bisa mengendalikan diri. Alhamdulillah pemirsa, setelah kita berikan air sumur, ya, yang ini sumur keluarga ya, sudah lama. Oh, orang justru orang-orang sekitar itu lebih baik lagi. Maka sekalian kita ruqyah supaya penduduk sini semuanya keruqyah semuanya. Ya, ini langsung sadar. Tinggal kita berlanjut ke langkah pengobatan selanjutnya. Racikan ramuan herbal akan menjadi penyempurna ikhtiar kesembuhan proses ruqyah. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tepung talbinah diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, talbinah dapat menyegarkan hati orang yang sakit dan dapat menghilangkan sebagian rasa sedih. Ini sebabnya talbinah disebut sebagai salah satu obat ala Rasulullah. Sementara secara ilmiah, bubuk talbinah bisa mengobati beragam gangguan pencernaan, seperti mengurangi perut kembung dan masuk angin, menstabilkan produksi asam lambung, hingga membantu melancarkan proses pencernaan makanan. Suapan bubur talbinah seakan menjadi racun bagi jin yang menebar sihir pelet di dalam tubuh mulia. Ini dampak musik ya Mbak ya. Walaupun itu buat senam, akan ada dampaknya bagi setan. Makanya saya sarankan sekali yang punya gangguan jin, sihir atau yang lainnya, kalau mau menenangkan hati dan pikiran, pakai Al-Quran. Jangan pakai musik, apalagi musik-musik yang diselingi dengan, mohon maaf, meditasi atau yang selainnya. Kita sudah punya sholat, kita sudah punya zikir, kita sudah bisa membaca Al-Quran. Itu saja. Dan insya Allah kita akan menemukan ketenangan hakiki yang gak pernah bisa dicapai oleh ritual apapun. Saatnya berlanjut ke herbal tahap kedua dari proses ruqyah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil di sauna, Ustadz Muhammad Faizar kembali membacakan ayat ruqyah. Proses sauna seperti ini memakan waktu sekitar 15 menit. Inna ilahakum lawahid, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. Tahap terakhir, setelah di sauna, kini wajah mulia akan diberikan masker. Campuran dua bahan madu dan kayu manis punya manfaat sebagai antimikroba. Kayu manis bermanfaat sebagai astrigen untuk mengecilkan pori-pori wajah. Selain itu juga berkhasiat untuk menyembuhkan luka dan anti penuaan dini. Ketika ruqyah, mungkin gangguan jin dan sihir terlepas saat itu juga. Namun ingat ya ikhwah, bahwasannya jin itu adalah sebuah penyakit yang mereka bisa berpikir, mereka bisa menyusun strategi yang bisa menyerang korbannya kapan saja ketika korban itu melemah. Oleh karenanya, yang paling penting dan paling utama dalam proses terapi Quran yang panjang ini justru bukan di saat ruqyahnya, tetapi pasca ruqyah. Apa yang dilakukan oleh marqi? Apakah betul-betul berkomitmen untuk hijrah secara total dan sempurna, atau masih kembali kepada kebiasaan-kebiasaan lama yang membuat jin merasa betah dan kuat di dalam tubuh korbannya? Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan, di antara amalan-amalan yang dapat menguatkan hati manusia adalah dengan membaca Al-Quran. Tetapi baca Quran yang bagaimana? Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan, la syai'a anfa'u lil qalbi min qira'atil Qur'ani bitadabburi wa tafakkur. Tidak ada suatu hal yang paling bermanfaat bagi hati manusia daripada membaca Al-Quran bitadabbur, dengan perenungan, wa tafahum. Selain dengan merenungi, juga memahami apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pemahaman kita tertuntun lurus dengan apa yang Allah inginkan di dalam Al-Quranul Karim.